Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga detik ini. Diberikan kita kehidupan, diberikan kita kesehatan, diberikan kita taufik untuk tetap dalam iman, dalam Islam, dalam amal saleh. Semoga nikmat ini terpelihara hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga kita beroleh nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula semoga terlimpah salawat kepada keluarga Ahlul Bait, termasuk ummahatul mukminin wa dzurriyyatih, keturunan beliau, wa ashabih, sahabat-sahabat beliau, wa ikhwani, dan seluruh umat beliau hingga tegaknya hari kiamat. Para bapak saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada bagian yang ketiga dari bab yang kedua, yakni syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Nanti dibagi menjadi dua, karena syahadatain berarti ada dua persaksian. Syahadatut tauhid, persaksian ketauhidan seorang hamba. Kemudian ada syahadatur risalah atau syahadatul rasul, yakni kesaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Bagian pertama, syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah sebagai kunci surga, sebagaimana dalam sebuah hadis, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Maka kunci sebagaimana kita fahami, dia memiliki gigi atau memiliki bentuk-bentuk relief. Jadi tidak polosan, ya. Nah, diibaratkan demikian, kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat. Maka ibarat syarat la ilaha illallah itu gigi-gigi pada kunci, sehingga kunci itu bisa dibuka. Maka demikian kunci itu tidak akan bisa dimanfaatkan untuk membuka surga kalau la ilaha illallah itu tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau hanya sekedar ucapan saja tetapi tidak dipenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalamnya, maka kalimat itu tidak akan membawa dampak yang berarti dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu para ulama merumuskan bahwa kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kunci surga itu memiliki syarat.
la budda fi syahadati an la ilaha illallah, maka harus di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah itu terdapat min sab'ati syurutin, yakni 7 syarat. La tanfa' qailuha illa biijtima'iha, maka orang yang mengucapkannya tidak akan mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan faidah kalau tidak mengumpulkan 7 syarat itu, memenuhi 7 syarat tersebut. Wa hiya ala sabilil ijmal, secara global, yaitu al-awwal al-ilmu. Yang pertama yaitu ilmu. Apa ilmu itu? Al-munafi lil jahl, yakni meniadakan kebodohan. Ini syarat yang pertama. Jadi harus mengilmui la ilaha illallah tersebut, jauh dari kejahilan. Ats-tsani, yang kedua, al-yaqinu, yakin. Apa yakin itu? Al-munafi lisyakki, yaitu meniadakan keraguan-raguan. Jadi kalau masih ragu, sekalipun dia mengilmui, dia belajar, dia ilmui kalimat itu, tapi masih ragu-ragu, berarti belum cukup. Syarat kedua tidak ada berarti. Maka harus yakin. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits al-qabulu, yakni menerima. Qabul, menerima, bukan hanya mengilmui, bukan hanya meyakini, tapi harus menerima. Kadang ada orang meyakini tapi tidak mau menerima. Apa qabul di sini? Al-munafi lirraddi, yaitu meniadakan penolakan, tidak boleh menolak. Jangankan keseluruhan, sebagian saja tidak boleh ditolak. Harus menerima secara totalitas. Tidak boleh menerima sebagian, menolak sebagian. Harus menerima secara total. Ar-rabi' al-inqiyadu, tunduk terhadap kalimat itu, tunduk terhadap konsekuensinya. Tunduk di sini yaitu patuh. Misalnya al-inqiyadu bi-tha'ah, yakni tunduk dengan menunjukkan kepatuhan. Kadang ada orang menerima sudah secara total, tapi tidak mau tunduk. Kan ini konsekuensi daripada kalimat itu, yakni al-munafi lit-tarki, tidak boleh meninggalkan sedikit pun dari konsekuensi menerima. Setelah menerima, yaitu tunduk terhadap konsekuensi kalimat itu. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu, ikhlas. Apa ikhlas itu? Murni. Kalimat itu harus dijalankan secara murni, tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan apapun. Di antara yang sangat berbahaya mengotori keikhlasan kalimat itu, kemurnian kalimat itu, yakni asyirk, asyirku billah. Makanya al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ikhlas itu meniadakan kesyirikan, karena ini lawannya. Orang yang ikhlas berarti orang yang jauh dari syirik. Orang yang berbuat syirik, maka dia orang yang terjerumus kepada perilaku yakni tidak ikhlas, tidak murni di dalam menjalankan agama. As-sadis, yang keenam, as-sidqu, yakni jujur. Harus jujur, nggak boleh
berdusta. Karena makna as-sidqu yakni al-munafi lil kadhib, yaitu meniadakan kedustaan. Kalau dia berdusta dengan kalimat itu, maka berarti apa yang diucapkan la ilaha illallah dari lisan dan mulutnya itu, maka tidak benar, tidak jujur. Kalau kejujuran itu berarti tembus semua aspek, lisanan wa qalban, baik lisannya, hatinya, wa amalan, juga amalan perbuatannya, tembus semua. As-sabi', yang ketujuh, al-mahabbatu, cinta. Al-mahabbatu yakni al-munafiyatu li-dhaddiha, yakni meniadakan lawan dari cinta. Apa lawan dari cinta? Wa huwal baghdha, yaitu benci. Cinta lawannya benci, suka lawannya tidak suka. Wa amma tafsiriha, adapun rinciannya, fakama yali, sebagaimana di bawah ini, yakni asyaratul awal, syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Masih ingat ya? Coba kita ulangi diurut. Ilmu, apa lagi? Yakin, setelah yakin qabul, yaitu menerima, inqiyad, tunduk. Habis tunduk apa? Yang kelima ikhlas. Kemudian yang ketujuh as-sidq, benar, jujur. Dan yang keenam tadi ya, ketujuh yaitu al-mahabbah, cinta kepada kalimat itu. Antum hafalkan, antum singkat dengan cara antum sendiri-sendiri untuk mudah menghafalkannya. Karena ini berkaitan ya, berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama al-ilmu, ay al-ilmu bima'naha al-muradu wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu, yakni mengetahui, mengilmui tentang makna kalimat itu. Yang dimaksud di sini adalah apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan oleh muallif di sini tentang apa? Tentang makna la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama apa? Nafyan, peniadaan, yaitu pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian yang kedua apa? Kalimat illallah, yaitu apa? Yaitu penetapan, isbatan, penetapan. Setelah kita yakin tidak ada sesembahan yang hak, maka illallah, kecuali hanya Allah. Ini harus paham maknanya. Dua rukun ini harus ada, di mana dua rukun ini bertolak belakang, ditiadakan, ditetapkan. Beda kalau rukun Muhammadur Rasulullah, yakni abduhu wa rasuluh, dua-duanya ditiadakan. Tidak boleh ifrat, tafrid dan ifrat. Kalau ini bertentangan, yang satu ditiadakan, yang satu ditetapkan. Nah, dua rukun ini sebagai makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-munafi lil jahli bidzalik, meniadakan adanya kebodohan dalam kalimat tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 pada ayat 86, Allah katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang menyaksikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan dia mengetahuinya dan dia mengimaninya. Ai syahida, makna kalimat syahida di situ yakni la ilaha illallah. Kemudian wahum ya'lamun,
Dan mereka mengetahui, maksudnya adalah biqulubihim, dengan hati-hati mereka, ma syahadat bihi alsinatuhum, apa yang diucapkan oleh lisannya itu, yakni disaksikan dengan hatinya. Jadi dua-duanya ini harus relevan, jangan sampai tidak relevan antara hati dan lisannya. Dia memahami makna itu. Tidak boleh hanya lisannya doang gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ping piro kon maca? 1000 rek. Apa maksudnya? Embus pokoke jare mbahku iku. Pokoke la ilaha illallah ping 1000, 40 dino. Nah, habis itu muncul apa? Dulur kembar. Nah, itu yang terjadi. Umum gitu. Aja amalno lho ya. Gua mau amalno mari ngono. Jarene kang kakang kawah adi ari-ari. Nah ini dulur papat, dulur kembar ya. Dulur papat 5 pancer koro. Nah, ini mulai ketoro ya. Jadi hati-hati. Itu dengan kalimat itu loh dia amalkan, tapi karena dengan niat yang salah. Hanya di lisan tapi tidak bisa memaknai konsekuensi dari kalimat itu, dipakai untuk kesyirikan. Niatnya sudah salah. Akhirnya yang datang jin, syaitan yang datang menemuinya. Kalau sudah orang mengucapkan kalimat, walaupun itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalau dengan niat yang salah, dengan aturan tata cara yang salah, menetapkan hitungan 1000, tekon di 1000. Kanjeng Nabi gak tahu ngongkon ping 1000. Dalam Islam itu zikir wirid itu paling maksimal 100. Makanya bisa dihitung dengan jari. Kalau sudah lewat dari itu, maka disuruh membaca apa? Zikron kathiron, sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang sampai 750, tidak ada. Pemenang sampai 2000, tidak ada. Akhirnya pakai alat kalau sudah seperti itu. Pakai alat sing bunder-bunder itu kan. Ya gara-gara itu. Karena menciptakan inovasi di dalam zikir. Sekalipun zikir itu ada dalam syariat, tapi cukup dia membuat syariat menandingi Allah dengan cara menetapkan syarat dan hitungan. Maka syaitanlah yang hadir. Ya. Falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha. Sekalipun seseorang itu mengucapkan kalimat itu, akan tetapi dia tidak mengetahui maknanya, lam tanfa'hu, maka kalimat itu tidak akan bermanfaat baginya. Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Berarti dia tidak meyakini kalimat tersebut, tidak mengerti, hanya di lisan. Burung itu bisa mengikuti atau meniru orang lo bicara. Burung apa namanya Pak? Beo ya. Burung beo. Bisa nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa nggak? Tapi burung itu ngerti nggak mananya? Nggak ngerti. Berarti orang yang seperti itu podo membeu atau mengikuti. Membeu kan ikut-ikutan. Norok buntek. Tidak mengerti artinya, maknanya. Gak ro karepe gitu. Anut gru biuk ngalor melo, ngalor ngidul melo, ngidul. Ini yang terjadi banyak di kalangan kita. Hanya mengamalkan amalan yang tidak ngerti maksudnya. Hanya karena yang mengamalkan orang dianggap hebat, memiliki kedudukan dan pengikutnya banyak. Akhirnya kita ikuti. Sing penting ki wah, iki wis oleh ijazah iku dudu amalno iki. Hati-hati. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua. Al-yaqin bi ayyakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaih. Yakni orang yang mengucapkannya itu harus yakin apa yang ditunjukkan dalam kalimat itu. Yakin. Fa in kana syakkan, maka jika dia ragu bima tadullu alaihi lam tanfa'hu.
ragu terhadap apa yang ditunjukkan kalimat tersebut, maka tidak akan bermanfaat ucapan-ucapan kalimat la ilaha illallah itu. Jangan ragu-ragu, harus yakin. Dan yakinnya ini 100%. Keyakinannya itu kalau orang bilang apa? Pas bandrol gitu. Gak bisa dinyak, gak bisa ditawar. Yakinannya itu bulat. Makanya katanya apa? Aku itu keyakinannya bulat, jadi nggak kurang sedikit pun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Lam yartabu, tidak ragu-ragu sedikit pun terhadap apa yang diucapkannya, terhadap apa yang diyakininya, yakni kalimat la ilaha illallah. Bahwa memang benar-benar tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah menciptakan malaikat sebagai utusannya, sebagai makhluk yang memiliki tugas-tugas tertentu. Kemudian Allah berfirman, itulah kalamnya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Itu rinciannya. Tapi bermuara semua kepada Allah. Maka harus betul-betul yakin pada pokoknya, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti Allah mengirim utusannya, para nabi, para rasul, beriman kepada takdirnya. Itu semua adalah turunan dari iman kepada Allah. Makanya sering yang diulang-ulang itu cukup mewakili dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa tidak di barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab? Enggak, cukup kepada Allah. Turunannya nanti banyak. Makanya kalimat la ilaha illallah ini sebagai awal dari seluruh keimanan yang ada dalam rukun iman. Maka dia ketika ragu terhadap keimanannya kepada Allah, maka dia termasuk orang yang munafik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan qalbahu fabashshirhu bil jannah. Maka jika seseorang, orang yang bertemu di belakang yakni tempat ini, maka dia ketika bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, mustayqinan, dia yakin betul terhadap ucapan itu dari hatinya, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faman lam yastayqin biha qalbuh, maka barang siapa yang hatinya tidak yakin, yakni terhadap kalimat tersebut, lam yastahiq dukhulal jannah, maka dia tidak berhak untuk memasuki surga. Maka surga hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki keimanan yang penuh, yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Karena keraguan-raguan itu bagian daripada kekurangan. Berarti imannya tidak sempurna. Syaratus tsalits, yang ketiga, al-qabulu. 5, iqtadathu hadhil kalimah min ibadillahi wahda, menerima konsekuensi dari kalimat tersebut,
yaitu dengan beribadah kepada Allah saja, tanpa ada tandingan, tanpa ada perantara, tanpa ada oknum-oknum selain Allah. Itu berarti apa? Qabul, menerima. Karena sekalipun orang itu yakin, kadang-kadang dia nggak menerima. Contoh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin loh Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, si keponakan ini diyakini, dan dia yakin kepada la ilaha illallah. Tapi dia nggak menerima dia. Maka diminta oleh Nabi, ya am qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Karena sekalipun hatinya yakin, karena dia tidak menerima, pantang bagi dia mengucapkan kalimat itu. Karena ketika ucapan itu dikeluarkan dari lisannya, maka pasti dia harus meninggalkan seluruh sesembahan yang selain Allah. Pasti ditinggalkan itu Latta, pasti ditinggalkan itu Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala itu pasti ditinggalkan. Apa beratnya sih bagi orang Arab asli seperti Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk juga Abu Thalib? Apa susahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sangat mudah. Mungkin nek wong Jawa ae mungkin barangkali susah. Kalau sudah terkadung banyak nembang, ya kan? La ilaha illallah jadi tak lelo-lelo legung gitu kan. Mungkin orang Jawa, ya kan? Syahadaten jadi kalimos, kalimat syahadaten jadi kalimos sodo. Mungkin orang Jawa soro mengucapkan, tapi apa susahnya bagi orang Arab mengucapkan itu? Gampang. Kenapa tidak mau mengucapkan? Ringan kok mengucapkan itu. Karena dia tidak mau menerima konsekuensinya. Tidak qabul. Kenapa? Kalau dia ucapkan kalimat itu, dia harus tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Dan mereka sayang kepada sesembahan itu, cinta kepada sesembahan itu. Eman rek tak tinggal rek. Aku gak jadi wong apa? Wong Arab kan. Padahal Allah tetapkan Al-Quran itu sendiri bahasa Arab. Tapi merasa bahwa dia sebagai orang Arab itu lebih dulu daripada Al-Quran. Ini padahal Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkan semuanya, yang telah memilih bahasa itu sebagai bahasa awal ilal akhir, sejak awal sampai akhir. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka menerima itu adalah melaksanakan konsekuensi dari kalimat itu, yaitu dengan beribadah kepada Allah saja. Wa taraka ibadata ma siwa, dengan cara meninggalkan seluruh bentuk yang diibadahi selain Allah. Maka peribadatan selain Allah harus ditinggalkan. Faman qalaha walam yaqbal dzalika walam yaltazim bi, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak menerima konsekuensinya, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa melazimi menyembah hanya kepada Allah, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka dia akan menjadi orang-orang yang difirmankan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka jika diucapkan kepadanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apa menyombongkan diri? Takabbur. Apa takabbur itu? Nabi SAW ketika ditanya tentang takabbur, yakni beliau menjawab at-takabburu al-kibru sama, al-istikbaru sama. Apa itu? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
kebenaran yang datang itu ditolak, orang yang membawa kebenaran itu diremehkan, direndahkan. Itulah takabbur. Dan inilah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis. Baru dosa kedua dilakukan oleh siapa? Adam. Makanya karakteristik perbuatan dosa manusia tidak lepas dari dua perbuatan makhluk ini. Yang satu dari kalangan jin, yang satu dari kalangan manusia. Apa? Yang satu menolak perintah, yang satu melanggar larangan. Sementara Allah kan punya dua-duanya. Ada perintah, ada larangan. Perintah tidak dikerjakan. Siapa? Iblis. Disuruh bersujud kepada Allah, tidak dikerjakan, berarti melanggarnya. Berarti dia apa? Menolak perintah. Sementara Adam dilarang makan buah terlarang, malah dimakan. Makanya dalam hidup ini manusia itu dua itu. Nek gak ngelaksanakan perintah, ngelakoni larangan. Itu dilakukan terus oleh dua makhluk tsaqalain, yaitu siapa? Jin dan manusia. Nah, pertama kali dosa yang dilakukan oleh jin, yakni iblis, apa? Menolak perintah. Apa sebabnya? Yaitu takabbur, sombong. Maka orang yang tidak mau menerima kebenaran, berarti dia adalah orang yang sombong, yaitu menolak kebenaran. Cuman kadang-kadang sombong ini, Pak, definisinya berbeda di mata masyarakat. Ono wong liwat gak nyopo, sombong itu, liwat menengahi. Ada nggak orang yang menganggap seperti itu? Padahal belum tentu, Pak. Kadang karakter orang itu, Pak, ada yang kalau nggak disapa duluan, dia nggak nyapa, diem aja dulu. Cari wong Jawa nek gak ditoto, gak muni, makanya tutuan. Itu maksudnya sopon disi. Nang dicak, oh iya. Kalau nggak disapa dulu meneng. Tapi menurut orang, dalam tradisi adat-adat tertentu, orang seperti itu dianggap sombong. Padahal bukan itu sombong. Sekalipun Nabi mengatakan dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrih. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat dzarrah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, wahai Rasul, bagaimana orang yang pakai sepatu baru, memakai baju baru? Apakah dia sombong? Justru malah dijawab oleh Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cinta kepada keindahan. Silakan, sepatumu apik, kelambimu apik, sarungmu apik, kopiahmu apik, silakan. Kenapa? Allah itu cinta kepada keindahan, karena Allah sendiri indah, jamil. Kemudian hadis itu ditutup oleh Nabi apa? Wal kibru, dan sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Baik, kembali kepada tadi. Sesungguhnya jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna, lantas mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah aku harus meninggalkan ilah-ilah kami, sesembahan kami, hanya karena penyair majnun? Oh, majnun, penyair bodoh. Ini Pak Nabi sudah dituduh penyair, dituduh bodoh. Padahal mengajak untuk apa? Mentauhidkan Allah, kembali kepada fitrah, meninggalkan berhala-berhala. Makanya sangat sederhana sekali ucapan itu, tapi mereka tahu konsekuensinya. Kalau ucapan itu diucapkan dan diyakini konsekuensinya, maka dia harus meninggalkan alihatina, kata mereka, yakni ilah-ilah sesembahan kami.
Wa hadha ka hali ibadatil qubur al-yawm. Kata muallif, dan inilah yang dilakukan oleh para penyembah kubur pada zaman sekarang. Fa innahum yaqulun, karena sesungguhnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Akan tetapi wala yatrukuna ibadatal kubur, tetapi mereka tidak meninggalkan peribadatan kepada kubur. Apa yang dimaksud peribadatan kepada kubur? Meminta kepada penghuni kubur, orang yang sudah mati. Bisa menerima nggak? Bisa mengabulkan permintaan atau tidak? Halo? Nggak bisa. Mending jaluk onang aku, Ustaz, aku jaluk duit tuku es tak kei. Bisa nggak? Bisa. Sekalipun hajatmu besar, kau pengen misalnya negeri ini menjadi baik, misalnya negeri ini menjadi negeri yang aman, makmur, sejahtera, gemah ripa, loji, nawi, sehingga kau datang kepada orang yang kau anggap bisa mengabulkan hajat-hajat kalian, semua itu sia-sia. Hatta kau datang kepada Nabi kita Muhammad, datang ke kubur beliau, kau minta kepadanya, kepada beliau, supaya negeri ini aman, menjadi negeri yang dicita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kau minta kepada beliau, kalau datang ke kubur beliau, niscaya beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi masalahnya itulah termasuk kategori apa? Ibadatul kubur, beribadah kepada kuburan. Tidak boleh, Pak, minta kepada orang yang sudah mati. Sekalipun antum mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya tidak mati, mereka itu hidup, itu dalil yang dipakai. Ingat, Nabi SAW, para syuhada, mereka itu tidak mati karena mereka hidup di sisi Allah, di alam barzakh, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman mereka ini mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Dia hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki. Nah, selalu yang dipakai ayat Allah Al-Baqarah 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan ayat itu? Bukan lantas antum datang ke kuburan minta ke kuburan, lah. Itu karunia yang Allah berikan kepada para syuhada. Mereka tetap hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rizki yang tidak terbatas sampai hari kiamat nanti. Jangan dipahami dengan pemahaman yang menyimpang, keluar dari pemahaman para salafus saleh. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat ketika terjadi fitnah. Para sahabat Abu Bakar ketika terjadi fitnah di zaman Umar, ketika terjadi fitnah di zaman Utsman, demikian pula Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah pada saat itu. Banyak fitnah yang terjadi. Fala yakununa qabilin, berarti mereka tidak akan pernah menjadi orang yang mau menerima limakna la ilaha illallah, terhadap makna la ilaha illallah. Sekalipun dia ucapkan dengan lisannya, tapi dia minta ke kuburan, berarti bertentangan atau tidak? Bertolak belakang enggak? Apa? Antara ucapan dengan perbuatannya. Apa yang di dalam hatinya itu juga lebih dahsyat lagi pertentangannya. Ikhwatal iman, ini syarat yang ketiga. Asyaratul rabi', syarat yang keempat, al-inqiyadu lima dallat alaih, tunduk terhadap apa yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut, apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Tunduk, taslim. Makanya kama qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya ilallahi,
kepada Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat. Siapa yang berpegang teguh kepada buhul tali yang kuat? Yuslim wajhahu, yaitu mereka yang tunduk kepada ketetapan aturan Allah tabaraka wa taala dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Maka orang Islam adalah orang yang tunduk. Al-istislamu, yaitu orang yang tunduk. Kemudian apa? Al-istislamu bit-tauhid. Dia harus berserah diri dengan bertauhid kepada Allah. Wal inqiyadu bit-ta'ah. Dia tunduk dengan ketaatan. Itu makna dari Islam, itulah. Yani apa? Adanya taslim dan juga ketundukan. Maka orang yang tunduk berarti yang menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala, mau diatur. Karena kalau orang sudah menerima, mau diatur, mau ke kanan, mau ke kiri, tidak akan bisa kalau tidak ada perintah. Dalam urusan perintah tidak boleh bergerak sebelum ada perintah. Dalam urusan ibadah tidak boleh melakukannya sebelum ada perintah dan contoh dari Nabi. Tunduk. Dalam urusan duniawiyah silakan, bebas. Selama tidak ada larangan, jalan terus. Tapi kalau dalam urusan din, karena agama ini bersifat tauqifi, maka harus menunggu perintah Allah, perintah Rasulnya. Harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Orang yang taslim, tunduk, dia harus mau diatur dalam segala urusan. Wal urwatul wuthqa, adapun buhul tali yang kuat itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Wa makna yuslim wajhahu, makna kalimat yakni menyerahkan dirinya kepada Allah, ayyunqadu lillahi bil ikhlasilah, yakni tunduk hanya kepada Allah, murni semata-mata karenanya. Ini tunduk. Kemudian asyartul khamis, yang kelima, as-sidqu, jujur. Tadi apa jujur? Al-munafi lil kadzib, yaitu meniadakan kedustaan. Jujur ini meliputi apa? Jujur dalam ucapan, termasuk jujur dalam aspek perbuatan. Karena ada orang itu berdusta, tapi bukan dengan lisannya, tapi dengan apa? Perbuatannya. Ketokane rukuk, ketokane sujud, tapi hanya gerakan-gerakan tubuhnya saja. Orang ini berdusta, orang itu. Kelihatannya rukuk dan sujud, tapi hatinya bukan kemana? Bukan ke Allah, tapi ke selain Allah. Ada orang rukuk dan sujud, tapi hatinya ke dunia. Itu berarti orang yang tidak jujur. Tidak jujur perbuatannya. Nah, benih-benih seperti ini ada pada orang munafik juga. Karena orang munafik itu walam yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka ingat Allah kecuali sedikit. Karena tidak jujur. Dan orang munafik itu disifati dengan dusta. As-sidqu wa huwa ayyaqula hadhil kalimah musaddiqan biha qalbuh. Jujur itu yakni mengucapkan kalimat tersebut dengan benar dan jujur dari hatinya. Fa in qalaha bilisani, maka seandainya dia ucapkan kalimat itu dengan lisannya, walam yasdiq biha qalbuh, akan tetapi hatinya tidak membenarkan, hanya di lisan saja, lain di mulut, lain di
Di mana, Pak? Lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Ini kaitannya dengan sidq. Ucapannya ke utara, tapi hatinya ke selatan atau ke yang lain arah. Kana munafiqan kadziban, maka dia adalah seorang munafik pendusta. Dan itu melekat orang munafik dengan dusta itu. Sekalipun tanda-tanda munafik secara zahir, secara amaliyah itu adalah dusta. Sekalipun para ulama membagi munafik amaliyah tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi itu kalau sudah sampai kepada i'tiqadiyah, i'tiqad, maka berbahaya. Nanti dalam kitab ini beliau muallif akan menjelaskan tentang nifaq. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Apa perbedaannya? Sekalipun diucapkan kedustaan itu dengan lisan-lisan mereka, tapi termasuk itu merupakan tanda-tanda dari munafik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Itu salah satunya. Baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat, akan tetapi mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, maka bagi mereka disediakan azab yang pedih karena apa yang telah mereka lakukan. Yaitu apa? Yakdzibun di sini apa? Dusta. Karena sebab kedustaan mereka. Dan inilah ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. 1 sampai 5 ciri orang mukmin. 6 sampai 7 cirinya orang kafir. Wong kafir itu gak akeh-akeh, cukup loro tok ciri-cirinya. Disebutkan ayat 7 dan ayat 6 dan 7. Begitu ayat 8 sampai 20, banyak sekali. Inilah ciri-ciri orang munafik. Dan yang pertama ditunjukkan pada ayat 8, ciri yang paling pokok dari orang munafik itu apa? Dusta. Asyartus sadis, syarat yang ke-6, al-ikhlasu, ikhlas, wa huwa tasfiyatul amali min jami'is sawaib asyirk, yakni membersihkan amal perbuatan kita dari segala macam noda-noda syirik. Syawaibis syirk, min jami'is sawaibis syirk, dari seluruh noda-noda syirik. Sebelum syirik itu wungkul menjadi syirkul akbar, noda-noda syirik itu berupa elemen-elemen yang bisa berkumpul menjadi penuh, ya, menjadi total. Maka elemen-elemen kesyirikan itu harus ditinggalkan. Bi alla yaqsudu bi qawliha tam'an mimma tami'ad dunya. Artinya dengan kalimat yang diucapkan la ilaha illallah itu bukan ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan di antara kenikmatan dunia. Jangan diucapkan kalimat itu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wala riya'an wala sum'atan. Tidak ria, apa ria? Pamer. Wala sum'a, apa lagi? Pengen didengar. Harus ikhlas. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallahnya ikhlas. Perbuatan yang menunjukkan la ilaha illallah juga ikhlas.
Antum sholat misalnya, itu sebagai konsekuensi la ilaha illallah. Tapi perbuatan itu harus dilakukan dengan apa? Ikhlas. Itu konsekuensinya kalau la ilaha illallah itu. Lisannya mengucapkan ikhlas, baik kau ucapkan itu dengan ikhlas. Oke. Belum cukup. Tapi aspek perbuatan juga harus murni. Jangan ditujukan untuk dunia. Salat itu sebagai konsekuensi la ilaha illallah. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ketika berfirman kepada Musa alaihissalam ketika saat di gunung Tur Sina, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, tauhidkan aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka salat itu sebagai bentuk konsekuensi tauhid, tapi laksanakan dengan apa? Al-ikhlas, murni. Ojo sholat kepingin cek soge. Murni, ibadahnya harus murni karena Allah. Puasa juga begitu, laksanakan ikhlas karena Allah. Jangan keliru, jangan sampai puasa kepingin sakti, mondro, kuno, iso ilang. Nah ya itu. Ada orang yang puasanya rajin, bukan puasa wajib loh ini, puasa sunnah. Tapi tujuannya bukan karena Allah, berarti nggak ikhlas untuk mendapatkan duniawiyah. Di sini padahal wala riya, tidak boleh riya, pamer. Karena sholatnya kadang-kadang pamer. Wala sum'ah juga apa? Pengen didengar. Arep budal haji azan dhisik. Ngomong kampung jam 10 kok ana azan. Azan opo iki? Kon garo tonggo sebelahmu. Apa? Arep budal haji. Lah kok azan? Supaya wong kerungu. Nek dhek arep budal apa? Haji. Itu bisa jadi masuk kategori sum'ah. Ini ada bid'ah baru lagi, Pak. Ternyata adzan itu bukan hanya dipakai di kuburan. Padahal aslinya panggilan sholat untuk memanggil orang supaya mendatangi masjid melaksanakan sholat. Iki arep dikubur, diadzani. Ono maneh sing anyar arep budal haji, diadzani dhisik. Karo atudono. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sum'ah, riya. Kalau ibadah yang kau lakukan sebagai konsekuensi la ilallah, silakan. Itu benar sudah, tapi harus dilaksanakan dengan ikhlas. Lima fil hadits sahih min hadits Idban, sebagaimana hadis yang sahih dari Idban, ia berkata, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dilaksanakan, diucapkan semata-mata berharap pahala atau keridhaan Allah, berharap wajah Allah. Berarti dia laksanakan dengan ikhlas kalimat itu, tembus dalam hatinya dan amal perbuatannya. Asyartus sabi', yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimah, cinta kepada kalimat tersebut. Lima tadullu alaih, yakni apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat itu. Bahkan orang sekarang Pak cinta kepada kalimatnya juga Pak, cinta kepada lafadznya. Kadang-kadang punya mobil belakangnya ditulis apa Pak? La ilaha illallah. Cinta kepada kalimat itu, walaupun baru paling basic, paling standar cintanya kepada kalimat itu. Bahkan ditulis di bendera-bendera. Ada nggak bendera yang bertuliskan la ilaha illallah? Hah? Benderanya siapa? Saudi. Saudi ku niru. Bendera Nabi Mujahidin itu niru. Lah saiki ae benderanya Nabi itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya? Iya. Makanya Nabi itu punya roya, punya apa? Punya liwa. Kalau liwa itu warnanya putih, tulisannya hitam. Kalau ar-roya warnanya hitam, tulisannya
putih. Liwa bendera, ar-rayya panji. Panji-panji. Ya, makanya ada istilah ashabur rayyatis sud, yaitu pasukan panji-panji hitam. Nanti akan muncul di akhir zaman. Panji-panji hitam itu apa? Warnanya hitam, tapi tulisan la ilaha illallahnya putih. Di zaman Nabi juga begitu. Liwaknya berwarna apa? Putih. Ini ada ar-rayya, ada al-liwa. Cuman sekarang ditiru, ya kan? Ya nirunya macam-macam. Ini nggak ada hubungannya dengan ormas loh, ya. Nggak ada hubungannya dengan apa namanya HTI yang dibubarkan, nggak ada. Itu kalimat tauhid, ya. Jangan lantas kalau kita nulis di mobil, oh HTI, nggak ada hubungannya. Boleh nggak antum punya mobil tulis la ilaha illallah belakangnya? Halo? Boleh, nggak ada larangan. Tapi hanya jangan sekedar nulis la ilaha illallah. Mana ya? La ilaha illallah tulisan mobil la ilaha illallah. Mari ngono mobilnya digawe gendaan. Kan kontradiksi. Ya. Tulisannya la ilaha illallah mari ngono parkir nang ngarepe panti. Wis terus lo dhewe. Ya, panti asuhan gak apa-apa. Bagus ya kan nyantuni anak ya yatim. Jangan hanya sekedar kalimat itu dicintai atau tulisan itu dicintai, tapi itu paling basic gitu. Daripada antum nggak cinta, tapi belum cukup. Ya, al-mahabbatu li hadhil kalimat, cinta kepada kalimat itu. Dan konsekuensi dari kalimat itu wali ahlihal amilin, dan juga cinta kepada orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu. Makanya kita harus cinta kepada ahli-ahli la ilaha illallah atau kepada ahlut tauhid, harus mencintai, Pak. Cinta kepada ahlut tauhid dan benci kepada ahlus syirik. Makanya kita dianjurkan apa? Bara'atum minasyirki wa ahli. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Tapi kadang saya enggak. Sama pelaku syirik atau orang yang suka berbuat syirik malah kita senang, cinta. Soalnya sering oleh jajan sampean, ya kan? Kadang-kadang gara-gara itu sering dijak mangan, sering ditraktir badan ahlus syirik. Tapi kadang-kadang kepada ahlu tauhid hanya karena gak cocok atau pesaing bisnis. Padahal boleh, wajar bisnis itu ada persaingan. Tapi hanya karena urusan itu antum gak cinta, padahal dia adalah ahlut tauhid. Kama qala Allah wali ahli al-amilin bimuqtadaha, yaitu cinta kepada orang-orang yang melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya, sangat dahsyat cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mencintai Allah itu harus diletakkan tinggi dari segalanya. Jangan sampai diletakkan di tempat yang rendah. Apa boleh mencintai selain Allah? Boleh gak mencintai selain Allah? Halo? Boleh, Pak. Boleh, karena manusia itu, Pak, dihiasi hidupnya dengan cinta. Kata Allah dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi hidup manusia itu dengan hubbun. Apa hubbun? Cinta. Cinta kepada apa? Syahawat. Apa syahwat? Syahwat itu jamak dari sahwat. Apa sahwat artinya? Keinginan. Jadi manusia itu cinta kepada keinginan-keinginan. Nah, keinginan itu terlalu banyak, Pak. Tempat ini gak akan cukup menulis keinginan manusia. Tapi Allah mempatkan keinginan itu ada 6 dalam ayat itu. Apa? Minan nisa, wanita. Cinta gak antum sama wanita? Trisno napa mboten jenengan ten bojo? Hah? Cinta, silakan cinta. Orang itu cinta kepada wanita. Sing durung zuat kepingin zuat, sing wis zuat
Ayo terusno. Nek wani, iki didelok wong akeh iki. Saking gak ketok raine sampean. Bojomu ndelok sampean dijewir mulai. Ya, keinginan aja lo. Ya kan, enggak apa-apa. Wanita wal banin wal qanatiril minal muqantarati minadz dzahab wal fiddah, emas dan perak, wal musawwama, apa namanya? Wal khailil musawwama, kuda pilihan yaitu kendaraan, wal an'am hewan ternak, wal harth sawah dan ladang. Cinta orang itu, Pak. Tapi tidak boleh ini ditempatkan di tempat yang tinggi sementara Allah di bawahnya. Jangankan di bawah, disamaratakan aja, Pak, termasuk syirik. Syirik, Pak. Orang menyamakan cintanya dengan dunia, cintanya kepada Allah disamakan dengan dunia, nggak boleh. Sebagaimana ayat ini. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Bagaimana mereka mensikapinya? Yuhibbunahum, mereka mencintainya kahubbillah, seperti mencintai Allah. Berarti sama atau sejajar? Sama, sejajar. Jadi sama aja nggak boleh, Pak. Harus ditempatkan di tempat tertinggi. Maka dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ya, salasatun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka 3 perkara itu akan menyebabkan dia mendapatkan halawatal iman, yaitu manis lezatnya iman. Apa 3 perkara? Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya diletakkan di tempat tertinggi daripada selain keduanya. Ini yang pertama, harus tempat tertinggi, yang lain harus di bawah. Dan kalaupun di bawah itu ada syarat kedua, apa? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta mobil karena Allah, cinta harta karena Allah, cinta sawah ladang karena Allah. Itu syaratnya. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, kau benci kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kalau ini ada melekat pada diri seorang, dia akan mendapatkan apa? Halawatul iman, lezat manisnya iman. Fa ahlu la ilaha illallah, maka ahli la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisan, yaitu mereka mencintai Allah dengan cinta yang murni. Wa ahlu syirki, dan orang yang termasuk ahli kesyirikan, yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu, mereka mencintai Allah di samping juga mencintai selain Allah. Berarti mendua. Menungso ae diduakan, ngamuk enggak? Sampean duwe bojo, sampean wayu, ngamuk enggak? Halo? Marah enggak, Pak? Marah. Itu istri. Padahal istri itu bukan menciptakan kita. Istri tidak menafkahi kita. Istri tidak memberi rezeki kita. Sementara Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mengatur hidup kita. Diduakan, dimadu. Manusia aja yang nggak punya hubungan dengan kita, yang tidak berjasa kepada kita, mungkin barangkali dikatakan begitu, dia marah kalau dimadu, apalagi Allah. Nah, sementara yang terjadi adalah yakni ahli syirik, mereka mencintai Allah tapi juga cinta kepada selain Allah, cinta kepada jin, cinta kepada manusia, cinta kepada berhala-berhala. Wa hadza yunafi muqtadhi la ilaha illallah, dan ini meniadakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, wa syurutu syahada anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syarat syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Insyaallah kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.